Nah, kita ke Salatiga nih. Ada salah satu yang khas dan menarik di kota Salatiga, Jawa Tengah adalah olahan abon sapi. Jadi ada yang manis, ada yang gurih, ada juga yang pedes nih buat yang suka pedes. Nikmat disantap dengan nasi putih gitu ya. Wah. Tapi sebenarnya seperti apa sih proses pembuatan abon dari yang masih berupa daging sapi sampai akhirnya bisa disantap? Nah, itu di atas nasi langsung saja kita lihat bersama-sama. Udah jadi suwir gini. Wah, enak banget ini. Rasanya mantap. Salah satu sentra pembuatan abon sapi di Indonesia adalah Kota Salatiga, Jawa Tengah. Proses awal yaitu merebus daging sampai dengan mengolah menjadi abon diperlukan waktu 2 hari. Pertama-tama, rebus daging sapi yang telah dicampur bumbu, sereh, dan daun salam selama beberapa jam hingga daging empuk. Ini dagingnya rebusnya berapa lama, Bu? Dagingnya rebusnya sekitar 5-6 jam. 5-6 jam. Selain merebus daging, bahan lain yang harus dipersiapkan sehari sebelumnya adalah kacang tanah. Kacang tanah juga direbus dalam waktu yang cukup lama sampai kacang tanah benar-benar empuk. Sambil menunggu daging ditiriskan, saya menyiapkan bumbu-bumbu yang akan dicampur dengan daging. Haluskan bawang putih dan bawang merah. Untuk mengolah daging sebanyak 40 kg diperlukan bawang merah dan bawang putih sebanyak 6 kg. Bawang merah dan putih yang sudah dihaluskan selanjutnya digoreng seperti ini sampai harum. Masak besar. Selanjutnya, menggiling kacang tanah. Kacang tanah yang sudah direbus selama 5 jam kemudian digiling halus. Ini bumbunya apa saja nih, Pak? Jinten, ketumbar, garam, gula Jawa. Untuk memberikan cita rasa manis, tambahkan gula pasir ke dalam adonan bumbu. Kemudian aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata. Proses mengaduk atau mencampur bumbu dilakukan secara manual seperti ini. Tahap selanjutnya, bumbu yang sudah disiapkan tadi kemudian dicampur dengan kacang yang sudah saya giling. Untuk 40 kg bahan daging sapi, bumbu dibagi menjadi 3 tempat. Seluruh bumbu dicampur dan diaduk sampai merata. Sebelum mencampur bumbu dengan daging yang sudah disuir-suir, tambahkan santan yang sudah direbus pada bumbu. Aduk hingga merata dan saatnya masukkan daging yang telah disuir-suir tadi. Aduk terus hingga bumbu meresap ke dalam daging. Tahap selanjutnya adalah proses menggoreng. Untuk 40 kg daging sapi diperlukan 7-8 kali menggoreng. Untuk 1 kali menggoreng sampai matang diperlukan waktu paling cepat 30 menit. Selanjutnya, abon yang sudah matang ditempatkan di dalam karung seperti ini. Ini adalah proses memisahkan abon yang sudah matang dengan minyak agar kadar minyak di dalam abon berkurang. Caranya seperti ini, dipres. Ini tinggal kita press. Wah, ini ya. Tekstur dagingnya kelihatan tuh. Udah ada kayak rambut-rambutnya halus. Ini wah, enak banget ini. Surini sudah 20 tahun lebih membuat abon. Awalnya produksi kecil-kecilan hanya untuk memenuhi pesanan keluarga dan teman-teman saja. Namun seiring waktu dan abon yang diproduksi, semakin banyak pelanggan dari luar kota. Kalau pasarnya, Bu? Pasarnya saya malah di Salatiganya nggak ada. Ke Jakarta sama ke Bandung. Oh gitu. Jakarta, Bandung, terus ada juga yang ke Madiun, terus ada juga yang ke Rembang. Tidak hanya Surini, di kota Salatiga juga banyak rumah produksi abon. Ada abon sapi, abon ayam, dan memiliki beberapa rasa. Ada yang abon rasa gurih, manis, dan pedas.
Jangan lupa ini, kita beli oleh-oleh ada macam-macam. Tapi yang jangan sampai kelewat ini. Abon ini cukup khas dari Salatiga. Nah, pokoknya kalau ke Salatiga, nikmati abonnya. Ada banyak mereknya, ada banyak produksi, baik pabrikan maupun yang rumahan. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Salatiga, Jawa Tengah.